Kalau saya bilang kita tuh punya konflik hidup kita masing-masing lah ya pasti ya. Punya pilihan, punya konfliknya, terus punya pilihan cara mengatasi konfliknya gitu. Punya, kalau bahasa saya sih bukan masalah ya, tapi punya kenakalan kita masing-masing lah gitu. Nah kebetulan waktu itu memang salahnya saya, nakalnya ya memang ke dunia narkoba gitu, yang mana itu melanggar hukum gitu. Singkat kata terus waktu itu ketangkep and then menjalani masa hukuman, saya di dalam penjara waktu itu. Terus sebenarnya kalau dari sisi mental, kalau yang saya jalanin waktu itu berat mah berat. Cuman saya udah sadar kayak sebelum ketangkep tuh kayak wah ini mah nunggu waktu doang nih gitu, gue bakal kena nih. Ternyata kena beneran gitu. Karena kalau buat teman-teman di sini ada yang hadir di sini masih pakai narkoba, pilihannya cuma dua. Dulu-duluan mana nih? Antara dulu-duluan lo berhenti atau dulu-duluan lo ketangkep. Udah pilihan cuma dua itu. Jadi kalau teman-teman masih ada yang pakai narkoba, pikirkan itu. Bukannya apa ya, sebagai yang dulu pernah juga, saya tuh tahu banget orang lagi menikmati susah banget diingetin. Tapi gue selalu bilang kemana-mana bahwa pilihannya cuma dua itu. Jadi better kalau memang mau lebih dulu ya lebih dulu berhenti. Nah terus menjalani masa itu, wah benar-benar berat gitu, benar-benar berat. Berat secara finansial, berat secara mental gitu. Tapi untungnya Bu waktu itu, untungnya tuh saya memilih profesi yang saya rasa, wah kalau gue kena ini gue masih bisa bounce back lah gitu. Maksudnya masih bisa punya harapan ke depannya untuk menata hidup lagi gitu. Berbeda dengan mungkin kalau teman-teman di dalam yang misalnya waktu itu mereka profesinya misalnya kerja kantoran, terus dia kena narkoba, ketangkap narkoba, terus dia dihukum sekian tahun, dia keluar udah sulit lagi tuh membangunnya. Nah gue merasa beruntung pada saat itu seperti itu. Terus berat, nah udah nih singkat cerita beres nih masa hukuman, bebas Februari 2021 kalau nggak salah, bebas. COVID ada lagi yang Delta. Udah jalan tuh, saya bebas Februari, terus udah mulai ada lah, waktu itu masih online teman-teman kalau masih ingat, stand up-nya masih stand up online, stand up via Zoom ya. Yang nonton orang ketawanya cuma mangap doang, nggak ada suaranya karena di mute mic-nya. Ini orang kenapa? Awal-awal gitu tuh. Terus udah lumayan berjalan, Juni kalau teman-teman masih ingat ada Delta. Kita lockdown lagi semua. Wah itu saya selama 1 tahun setelah saya bebas, saya numpang hidup di rumah tante dan om saya. Bener-bener numpang hidup, bangun, wifi ada, makan disediain sampai setahun. Itu bener-bener, nah disitu menurut saya salah satu salah satu momen sulit juga gitu. Yang bisa saya ceritain bahwa kalau teman-teman amit-amit ya suatu saat ketangkap polisi nih, amit-amit nih saya kasih tahu ya. Yang berat itu bukan pada saat menjalaninya, tapi afternya. Setelah lu bebas, orang bebas tuh pasti itu punya harapan, punya rencana benar-benar, tapi nah begitu rencana lu nggak berhasil, rencana lu nggak bisa jalan, nah itu menurut gua momen yang lebih susah, momen yang lebih sulit. Nah itulah momen yang saya 1 tahun numpang itu di rumah saudara. Mau gerak nggak bisa karena masih lockdown segala macam, setahun beneran itu susah. Nah akhirnya pada saat 2022 kalau nggak salah itu akhirnya saya dapat program dulu ada di YouTube juga, ada kerjaan lah intinya, saya akhirnya punya pemasukan, saya bisa pindah ke Jakarta. Apakah semua baik-baik saja? Tidak dong, masih sulit. Saya pindah ke Jakarta, berjuang lagi, struggling lagi, ternyata wah banyak banget upside down-nya gitu. Dan momen saya jadi ngerasa gitu Bu, pada saat hidup ya, terutama pas after prison lah gitu. Saya tuh pasti ada momen 1 tahun sekali itu momennya bener-bener kayak hidup nih kalau bahasa anak sekarang bejir lah gitu. Kayak ANJ lah gitu. Kan nggak dikelarin ya. Saya pasti ngerasa dalam 1 tahun pasti ada momen saya itu. Nah kapannya, nah itu yang saya masih ngeraba-raba. Karena kalau teman-teman coba pikirin gitu, coba deh pikirin dalam setahun
pernah nggak pasti ada satu momen deh, satu waktu periode gitu yang ngerasa kayak anjir, kayak apa yang gue bikin kayak nggak jadi apa-apa ya gitu. Kayak yang gue kerjain meeting sono, meeting sini, meeting mulu, kagak ada hasilnya gitu. Nah itu pasti ada periode itu tuh. Nah periode yang saya alamin waktu kalau setelah bebas dari penjara itu, kalau tahun lalu tuh seingat saya pas momen-momen mau mau lebaran, 2 minggu sebelum lebaran gitu, 2 minggu sebelum lebaran posisinya bener-bener di situ orang-orang udah mulai fokus cuti segala macam. Itu momen-momen yang saya mau balik nggak ada duit, mau di kosan sepi ya, mau ngapain gitu, kayak wah itu momen. Sampai ada satu momen saya kayak tengah malam gitu, kebetulan saya Katolik, saya tengah malam kayak ngomong sama Tuhan sambil denger lagu gereja gitu, karena biasanya kalau saya lagi ada momen kangen sama sama spiritual lah ya, sama Tuhan gitu, saya biasa sambil dengerin lagu gereja gitu. Terus tiba-tiba ada satu momen di malam jam 1 atau jam 2 saya lupa, tiba-tiba nangis saya sesungguhkan, bener-bener kayak anjing ini gue gimana sih, nih masa depan gue kayak umur gue segini gue belum punya apa-apa gitu, terus kayak gue mau ngapain lagi gitu. Karena menurut saya momen paling berat adalah bukan momen ketika kita nggak punya apa-apa, tapi momen paling berat adalah ketika kita nggak tahu nih kapan nih cahaya terang tuh ada gitu. Kita mah gerak, terus gerak sono sini, tetap aja gelap gitu ya, nggak ada terang-terangnya. Nah itu menurut saya momen paling berat. Nah waktu itu saya ngalamin itu tahun lalu. Nah tahun ini ada juga momennya, saya ingat banget momennya tuh agak beda. Waktu yang tahun lalu kok tadi saya cerita momennya tuh adalah ketika saya mau 2 minggu menuju lebaran ya Bu ya. Nah tahun ini momennya adalah ketika after lebaran. Jadi saya ingat banget, wah pas, karena ini dong aware dong ya, pas wah tahun lalu nih pas bulan puasa nih agak-agak ribet nih, tahun ini kayaknya harus siap-siap nih. Ternyata jobnya lancar gitu, puji Tuhannya. Nah setelah lebaran 3 bulan tidak ada job. oh mundur ya Tuhan ya. Udah siap-siap nih di sini. Nah, tapi itu saya beruntungnya adalah yang saya pelajarin dari kemarin bahwa oke, lowest point itu pasti lo alamin kok gitu. Lowest point itu pasti lo alamin. Tapi gimana caranya lo tuh tetap jangan lupa bahwa di depan tuh nanti pasti ada nih. Gimana caranya lu bisa kuat pada saat lu berada di lowest point. Nah terus benar, akhirnya ya percaya aja selama kita gerak apapun pasti akan ada perbaikan dan puji Tuhannya terjadi gitu sih kurang lebih. Kalau secara singkat sih itu fase-fasenya tuh Bu.